sesusah apapun kamu di pesantren, ingat susahnya lebih susah orang tua nyari duit buat biaya kalian di pesantren. Karena pesantren itu bisa dibilang nggak murah loh gitu. Sekarang pesantren di zaman sekarang tuh paling dikit SPP-nya tuh 600 700 tuh udah paling murah banget gitu. Jadi kalian pikirlah gimana caranya susahnya kalian di pesantren, susahnya hidup kalian ibaratnya makan tahu terong tempe. Orang tua kalian mungkin di rumah makannya cuma nasi putih gitu. Ya gue bukan sok suci ya bang, karena memang ibaratnya sekarang nih setelah tamat gue baru sadar gimana susahnya nyari uang gitu. Karena susahnya nyari uang tuh tidak segampang pikiran ketika kita sekolah, ketika Itu fokusnya berarti itu fokus pong 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 pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini kita ngevlog ya juga sih, ibaratnya konten bareng atau ngopi bareng dengan ex-nya sekolah pesantren. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu narasumbernya atau yang akan kita tanyakan hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini nih diundang sama Bang Godo di channel ngopi bareng gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada yang perlu diceritain sih, sebenarnya gitu-gitu aja. Mungkin pada publik biar tahu gitu ya kan Pak. jadi jadi sebenarnya nama gua Robi, nama panggilan Robi, nama panjangnya Robi Kurnia. Sebenarnya kalau dihitung dari pesantren sih aku nih udah pernah pindah-pindah pesantren gitu bang. Jadi banyak sih pesantren-pesantren yang udah aku lalui. Ya banyak cerita, beragam-ragam cerita di situ. Yang pertama aku masuk pesantren tuh di SMP Tiap Durap. Awal mula masuk pesantren lah bang, itu tuh sebenarnya mungkin kebanyakan santri di luar sana juga ngerasain tuh paksaan dari orang tua. Pembicaranya di waktu keterpaksaan. Jadi istilah keterpaksaan, maksud dari keterpaksaan itu apa? Ya gitulah bang, mungkin santri-santri di luar sana juga tahu lah gimana gimana ya kalau mungkin masalah santri itu semua mungkin awal-awal mungkin dari 100% itu 30% yang mungkin masuk pesantren mungkin karena niat sendiri. Semuanya itu ya pasti keterpaksaan lah, gue yakin nih bang sama orang-orang yang masuk santri. Ya pertamanya orang tua tuh bilang gitu, mau masuk pesantren nggak deh. Ya udah waktu itu bilang nggak ada bisa masuk pesantren apa bu. Ya mungkin orang tua lebih tahu dan keinginan orang tua juga kan, pesantren tuh enak loh gini 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 gini. Ya udah pertama masuk itu di SMP IT Abdurrab. Di situ sistemnya sistem pesantren banget ya guys. Jadi waktu itu aku tuh disuruh untuk masuk ke SMP itu. Aku pikir SMP itu kayak SMP biasa, rupanya itu SMP-nya itu mondok. Itu mungkin hal yang pertama dan pertama kalinya lah untuk pisah ranjang sama orang tua, pisah kamar gitu kan dari orang tua. Jadi masuk pesantren ya rasanya gimana ya, nangis, pastinya nangis waktu pertama pisah dari orang tua. Waktu itu orang tua tuh ngantar ke pesantren kan, ngantar ke SMP itu, tapi SMP-nya itu sistemnya pondok, jadi udah sistemnya kayak pesantren gitu kan. Jadi waktu masuk dia bilang gini, ibu beli makanan dulu ya katanya. Aku iyain aja kan guys. Jadi waktu 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 itu jam 4 sore ngantar ke pesantren gitu kan, ke pesantren SMP Tiap Durap itu. Waktu itu dia ngantar terus nggak balik-balik lagi. Oke, terus ada ustad, ayo masuk ke dalam katanya. Ayo ngapain ustad, saya nunggu orang tua. Rupanya orang tua saya udah pulang kata ustad tuh. Weh, itu nangis lah sejadi-jadinya. Nggak peduli ada kawan atau nggak ada cewek, pokoknya waktu itu waktu masuk ke SMP Tiap Durap itu banyak kawan-kawan gitu kan. Nggak peduli gitu, ya udah nangis aja gitu kan. Nangis ya mungkin kayak santri semua kalau pertama kali masuk pesantren pasti nangis lah kan. Itu nggak bisa dibohongi, nangis atas perasaan sayang kepada orang tua gitu, nangis karena atas kehidupan baru. Ya waktu pertama masuk ya semuanya itu berubah banget gitu. Yang dari awalnya manja, mungkin yang dari awalnya kita makan udah disediain, ya ini malah ngantri. Yang kedua mandi juga harus ngantri, yang kemana-mana nggak boleh, dilarang gitu kan. Rasanya tuh lain banget gitu. Robi bilang orang tuanya tanpa sepengetahuan memasukkan dia sekolah di pesantren. Jadi intinya setelah sekarang udah tamat pesantren, jadi
Berapa lama sekolahnya? Ya 6 tahun. Dan kembali lagi waktu udah masuk pesantren tuh kan bang, ya di situ semuanya tuh berubah banget gitu, dari gaya hidup semuanya. Ya jalan-jalani hari dengan penuh kesedihan. Satu pikiran waktu kita masuk pesantren tuh, yaitu pikirannya kapan ya tamat dari sini, kapan ya keluar dari pondok nih, kapan ya libur. Itu udah pasti, itu lumrah banget sih sebenarnya. Itu kalau santri udah lumrah banget gitu, nanya-nanyain gitu kapan ya bisa keluar dari pondok. Ya hari-hari berjalan ya ibaratnya kayak nyesuaikan aja gitu, kayak bunglon ya nyamain warna aja gitu. Lama-lama udah kayak gimana lagi, mau nggak mau ya harus jalani. Dan pernah suatu ketika tuh bang, aku nelpon ibu, bu aku jemput aku bu, kalau aku nggak dijemput di pesantrennya aku kabur gitu. Dan langsung tiba-tiba ibu bilang kayak gini, bilang gitu, ya kalau kamu adek mau kabur ya udah kabur aja, tapi jangan balik ke rumah gitu. Di sisi lain terus balik kemana gitu, ya udah kembali lagi sih pondok, nggak jadi kabur, padahal tuh udah bungkus tas, udah bungkus semuanya, udah mau pengen kabur ke pesantren. Tapi karena ibu bilang kayak gitu, ya udahlah di pondok aja. Terus waktu liburan ada suatu ketika tuh ceritanya, aku nggak mau balik lagi bang, aku maunya di rumah aja kan. Waktu aku nggak mau balik lagi, nangis lah, nggak mau pesantren pokoknya gini. Tapi orang tua, namanya orang tua juga tetap keras kan, dia bilang kayak gitu, kalau nggak mau balik jangan tinggal di sini. Sekarang apa mau adek, mau biar dibeliin. Ya mungkin zamannya itu aku masuk pesantren tuh tahun 2013 kan, yang namanya 2012 aku masuk pesantren. Yang namanya Android mungkin masih jarang banget, mungkin waktu itu masih zamannya Samsung Juan lah kan, jadi harganya juga mahal. Jadi aku nggak minta handphone lah, minta itu cuma mobil remote gitu. Mungkin sekarang mobil remote tuh mainannya SD kan, udah dibeliin mobil remote, aku bawa tuh bang ke pesantren tuh mobil remote. Ya udah di pesantren tuh ngisi-ngisi kabupaten dengan mobil remote. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin ya ketawa lah mungkin dengarnya kan. Dan di pesantren waktu aku udah di Abdurrahman nih selama 1 tahun, waktu itu aku dikeluarin dari pondok. Dikeluarin ya gara-gara mungkin kasus lah kan, santri lain mungkin ya sering cabut juga, dikeluarin aku dari pondok. Tapi masih sekolah di situ, cuman aku nggak mondok lagi karena orang tua aku memang basic yaitu agama, jadi dia nggak mau aku tuh keluyuran di luar, dia tahu. Jadi aku masuk ke pesantren Al-Uswah. Di situ memang betul-betul pesantren, cewek yang nggak ada sama sekali. Jadi pertama kali dia dalam suasana batangan semua, itu batangan ya semua, laki-laki semua. Jadi waktu aku masuk ke pesantren Al-Uswah tuh aku kaget aja gitu, ini nggak ada ceweknya gitu. Dan peraturan di sana lebih ketat gitu. Bayangin aja, yang biasanya aku di rumah tahfiz tuh cuma 20 orang di dalam rumah tahfiz tuh bang, mondoknya cuma 20 orang. Ini dalam siklus itu ibaratnya bisa dibilang 300 gitu. Jadi dalam 300 tuh ya itulah, kita pandai-pandai makan juga, ngantrinya panjang banget. Yang kedua semuanya lah pikirannya, yang kedua takut gitu. Namanya pesantren kita harus berani kan, kencing malam-malam nggak ada yang ngawanin kayak di rumah gitu. Ya kadang kencingnya dalam plastik, dalam botol, halal konyol lah pokoknya. Namanya kita takut, namanya masih awal-awal pemula kan. Jadi intinya mungkin bagi teman-teman atau adik-adik saudara sekalian, jangan pernah takut sih sebenarnya untuk masuk pesantren. Iya betul. Yang pertama bagusnya kita jadi lebih paham tentang agama, tapi yang nggak bagus bagi diri kita sih sebenarnya jauh dari orang tua yang biasa kita diperhatikan, bangunkan tidur terus, mau mandi disuruh mandi, sekarang jadi mandiri. Jadi itu sih intinya sebenarnya, betul nggak? Betul nih bang. Dan di sini nggak selesai sih bang. Waktu aku kelas 3 mungkin yang lain santri-santri juga tahu, paham mungkin ya. Waktu masa kelas 3 tuh lah masa yang mana mengenal jati diri. Ibarat merasa kita jagoannya di pesantren gitu. Jadi disitulah mengenal kasus yang namanya cabut gitu. Pernah suatu ketika itu tuh diajak kawan si Indi, yang diajak kawan, Bi cabut ngapain di pondok gini. Ya udah aku cabut gitu. Cabut main warnet. Nah santri mungkin kalau cabut ya nggak lain dan nggak bukan ke warnet lah. Dan ketika cabut tuh pertama berhasil. Jadi efek cabut tuh sebenarnya kecanduan sih bang, sama kayak narkoba. Candu gitu, kalau santri itu candu. Kalau udah sekali cabut nggak ketahuan tuh itu rasanya kayak gimana ya, kayak ngelakuin hal yang unik yang ibaratnya yang lain juga nggak bisa, kita bisa gitu. Jadi ibaratnya nantang terus gitu. Yang biasanya keluarnya tuh pertama-tama tuh situasinya aman banget jam 12 malam karena udah merasa aman, kadang jam 10 udah cabut gitu. Ya kembali lagi sepandai-pandainya tupai melompat gak akan ikut gak akan ikut lomba lari. Ya sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Ketika itu ya Ustadz tahu ngapa cabut gini beli nasi goreng Ustadz.
Waktu itu kami tuh cabut tuh dari 200 orang 40 orang yang cabut tuh. Jadi warnet tuh mungkin kalau dilihat yang paket begadang tuh kami semua tuh. Lurus tuh kami aja tuh kiri kanan. Kami aja tuh yang di warnet. Yang isi warnet tuh 40 orang. Langsung dibotak sekaligus 40 orang. Mungkin kalau di pesantren yang namanya botak itu hal yang wajar sih sebenarnya. Bahkan ada yang bilang kalau bahasa anak muda sekarang sekolah tanpa kasus, nggak ada cerita waktu lulus. Ya gitulah. Pesantren juga gitu. Jadi buat orang tua di sana yang nganggap pesantren tuh ya ngaji, ya betul ngaji. Apa juga ya namanya anak muda, yang namanya anak muda ya tetap gitu. Pasti ada rasa dimana bosen, rasa dimana gabut dan ngelakuin hal-hal yang memang di luar tata tertib gitu. Itu udah wajar banget sih kalau di pesantren kayak gitu. Jadi ketika aku udah masuk di pesantren itu suatu ketika aku tuh cabut lagi bang, jadi dikeluarin lagi. Waktu kelas 3 SMP yang aku ketahuan 40 orang, aku dikeluarin lagi gitu. Aku orangnya nakal loh misalnya. Terus waktu masuk SMA ya bilang pesantren lagi ya bi, karena aku udah jiwa aku pesantren, jadi aku nggak ada berpikiran untuk masuk SMA. Ibaratnya udah pasrah lah jalanin hidup tuh di pesantren, nggak ada kepikiran sedikit pun nih masuk SMA nih kalau cabut. Karena memang aku udah tahu orang tua aku tuh gimana. Emang ya udah masuk pesantren lagi, aku masuk pesantren di Rohul. Ini tambah jauh. Itu tuh waktu mungkin kesana itu heran sawit ada lampu rupanya itu pesantren gitu ya. Di situ tuh memang di pesantren, salah satu pesantren di Rohul gitu ya. Di waktu aku masuk situ tuh, di situ tuh itulah pengalaman yang memang betul-betul pesantren gitu. Ibaratnya di sana memang tradisional banget, nggak ada kata modernnya sedikit pun gitu. Jadi waktu di situ aku masuk, di situ tuh mandi mesti pakai air panas gitu bang, air dingin nggak ada gitu. Waktu aku masuk sana aku agak kaget, di sini mandi pakai air panas. Jadi pertama kali mandi aku pakaian biasa aja sih bang, pakai kolor, mandi seruk, langsung kayak kaget gitu. Ini nih kalau mungkin laki-laki tahu gitu kan, itu rasanya kelamin itu kayak disentuh air panas itu gila rasanya banget serius. Kayak dari situ aku trauma, nggak mau mandi air panas 3 hari aku nggak mandi itu bang, 3 hari. Dan tiba-tiba ada kawan bilang ayo mandi, nggak sanggup aku mandi air panas gitu. Ayo lah, lama kelamaan itu udah menyesuaikan dan ya udah coba sampai aku ikat pakai plastik gitu kan, biar gak panas banget. Itu bang kejadian konyol banget sih bang. Aku ikat terus lama-lama badan ini kayak udah ngelekat aja sama belerang gitu kan. Jadi lama kelamaan ya udah santai gitu. Ya itulah sisi baik pesantren, ibaratnya di situ tuh aku belajar namanya semua solidaritas. Makanan di sana tuh makanan ibaratnya semua santri tahu lah, tahu, tempe, terong gitu kan. Jadi yang biasanya kita mandiri, kita tahu artinya kehidupan. Karena kehidupan itu bukan soal enaknya doang gitu ya bang. Tapi di situ kami juga ibaratnya gitulah bang. Sana juga di Rohul juga suasananya memang betul-betul masih desa banget gitu kan. Di sisi lain ya enak nggak enak ya harus dijalanin aja sih bang. Karena kalau pesantren tuh kalau bawaannya keterpaksaan itu sampai tamat nggak akan nemuin itu apa arti kebahagiaan. Iya. pasti itu udah pasti. Jadi hidup di pesantren, jangan hidup pesantren juga sih, kerja juga gitu ibaratnya. Kalau kita ngelakuin sesuatu tuh harus senang dulu, walaupun kita nggak dapat disenangnya di sana, kita cari kesenangan yang lainnya gitu. Ya ibaratnya untuk menghibur diri, yang namanya laki-laki sesekali cabut ya nggak masalah, asal jangan rutin lah ya guys. Kalau rutin itu udah ibaratnya udah nggak ada niat di pesantren, harus keluar lah gitu. Jadi sepanjang cerita yang Robi ceritakan tadi, abang mau nanya hal-hal yang senang dan sedih. Untuk yang pertama sih yang kisah sedihnya lah dulu, agak sekitar, yang sedihnya jangan terlalu panjang, agak berapa yang sedih selama 6 tahun tuh. Apa sih yang pengalaman paling sedih bagi Robi, entah yang jauh dari orang tua, entah apa, terserah Robi. Setelah tamat gini mah Selama 6 tahun sebenarnya kalau setelah tamat kayak gini sedihnya mungkin satu aja sih. Sedihnya kalau udah tamat kayak gini, kenapa dulu nggak lebih rajin menghafal Al-Quran, kenapa dulu nggak lebih rajin belajar bahasa Arab atau apa. Karena memang ya namanya penyesalan juga di akhir ya. Karena memang dulu belajar tetap belajar, cuman nggak giat banget. Karena dulu pernah sempat berpikir gini, nuntut ilmu agama nggak cuma di pesantren, di luar juga bisa gitu. Ya itulah sedih aja gitu. Coba, karena memang betul nuntut ilmu agama bukan di pesantren, tapi di pesantren itu kita nuntut ilmu agama, kita dibimbing gitu. Dan itu yang nggak aku dapatin di luar ini mah. Karena kalau kita udah di luar,
itu megang Al-Quran aja susah loh bang. Aku itu udah ngerasain banget megang Al-Quran sendiri duduk 1 jam itu susah. Kalau di pesantren susah juga, cuman gimana lagi ini ya, abang kelas di belakang megang rotan gitu, jadi mau nggak mau ya udah baca aja gitu, baca. Kalau dibawa ngelamun tambah lama gitu, jadi itulah, mau mandi ngantri, mau apa ngantri, semuanya ngantri, dinikmatin aja gitu. Tapi buat kalian yang mungkin masih nyantri, manfaatin lah waktu sebaik-baiknya. Boleh bandel boleh, nggak ada yang ngelarang, namanya anak muda gitu kan. Cuman sewajarnya aja sih. Kalian akan ngerasain dimana nyesal rasanya kalau nyanyiin waktu di waktu apa nih. Karena aku sendiri bang, dulu waktu mau tamat aku pernah, dalam hati aku pernah bilang kayak gini, aku kalau udah tamat pesantren aku nggak akan bakalan mau balik ke pondok. Setelah aku tamat itu perkataan yang salah banget rupanya. Karena setelah kita tamat di pesantren dan dapatin semuanya, dapetin gadget, dapetin main keluar kemana-mana, itu kita ngerasa biasa aja gitu. Malahan kita kangen masa-masa di pesantren gitu. Kangen ngumpul bareng kawan walaupun nggak ada gadget, kangen ngumpul cerita-cerita bareng. Yang itu mungkin di luar sekarang susah banget ditemui. Itu sih. Karena kita udah sibuk dengan ngurusin dunia. Karena dunia itu kalau diurusin memang betul nggak habis-habis. Karena di pesantren lah waktunya kita itu memang betul-betul untuk ngejar akhirat. Karena dulu aku juga pernah bilang gini bang, sebandel-bandel apapun kalian di pesantren, sebandit-bandit apapun kalian di pesantren, sebandit ulang ya sekalian. Karena guru aku pernah bilang gini bang, katanya sebandel-bandel apapun kalian keluar dari pesantren besok jadi bandit gimana pun kalian, karena manusia itu akan ada namanya titik sadar. Ketika kalian melakukan suatu kesalahan atau ngelakuin suatu yang benar-benar salah dalam hidup kalian jadi bandit, jadi preman, itu kalian akan nemuin titik sadar di mana kalian merasa kapan lah hidupnya gini aja. Tetapi kalau kalian tamatan dari pesantren, walaupun kalian jadi bandit, suatu saat kalian sadar, kalian udah tahu jalan pulang. Ibaratnya bimbingan udah ada gitu, kita udah ada basic di pesantren, kita tahu mana jalan pulang gitu. Sedangkan kalau kita, ya bisa dibilang bahasa kasarnya kan, kalau kita bukan dari pesantren, ketika kita jadi keluarnya jadi bandit atau jadi apa, kita tuh akan susah. Ibaratnya baca Quran juga susah lagi, kayak mau gimana ya, belajar Islam gimana ya gitu. Kalau kita di pesantren, ya namanya udah 6 tahun bersama Al-Quran, nggak mungkin gitu kita nggak bisa baca Al-Quran gitu. Hafalan mungkin ya hilang, cuman baca Al-Quran mungkin anak pesantren itu nggak akan hilang. Baca kitab kuning itu mungkin nggak akan hilang, karena itu memang udah ciri khas dan mungkin udah jadi darah daging sih bagi kita. Dan satu lagi sih sebenarnya yang sedih bagi masyarakat Indonesia, satu sih bang, ibaratnya masyarakat tuh menilai anak pesantren tuh wah gitu, anak pesantren tuh menganggap nggak maksiat gitu. Mereka menganggap bahwa anak pesantren itu suci. Itu sebenarnya perspektif yang salah sih kalau menurut aku sih. Karena nggak semua anak pesantren tuh loh yang tamat keluar jadi ustadz gitu. Nggak juga semua anak pesantren itu tamat jadi pendakwah, jadi dai, enggak loh. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi bandit. Kenapa gitu? Ya karena yang namanya manusia kembali lagi itu kembali kepada mereka. Jangan bilang dia merokok padahal dia anak pesantren, dia nggak sholat padahal dia anak pesantren. Itu nggak bisa kita salahin anak pesantrennya, kita nggak bisa salahin pesantrennya, kita salahin tuh diri dia gitu. Kenapa dia nggak sholat? Itu kewajiban setiap kita, bukan kewajiban anak pesantren. Karena di pesantren itu mereka tuh cuma membimbing, mau dan tidak maunya itu kembali kepada kita. Jadi waktu keluar, kalau kita nyalahin dia anak pesantren ya, kenapa dia nggak sholat, kenapa, jangan salahin anak pesantren, salahin diri dia gitu. Dan satu lagi ya, namanya anak pesantren nggak semuanya malaikat gitu, ada juga yang bejat. Jadi jangan bilang waktu tamat kok anak pesantren mencuri sih, bukan kok anak pesantrennya, kok dianya mencuri gitu. Kalau di pesantren nggak ada sih diajarin mencuri bang, itu sih. Yang namanya singa walaupun dimasukin ke kebun binatang nampak dagingnya tetap dimakan bang. Itu lagi yang namanya jiwa kita bejat, ya lambat laun kalau kita mungkin keluarnya juga ada istilah bejatnya, tetap dilakuin gitu. Dan kembali lagi namanya kita manusia akan ada namanya titik sadar gitu. Dan sedihnya sih itu lah bang. Cuman kalau menyenangkannya itu banyak banget sih bang, kayak kangen gitu masa-masa ngumpul sama kawan-kawan, kangen bercanda-bercanda bareng. Dan abang asal tahu ya, kami di pesantren itu jauh dari pusat kota lah bang. Mungkin santri-santri di luar sana atau masyarakat di luar sana tuh kalau pengen tahu, kami tuh waktu pesantren di Rohul tuh kami tuh cabut tuh harus nunggu superband dulu. Jadi superband laju kami keluar, bang,
panggil harus kuat karena itu tengah malam banget, karena nggak ada kendaraan di situ, kita santri nggak punya kendaraan, cabut terus naik superban itu ibaratnya dari sini ke pasar pusat lah bang gitu ya, ibaratnya kota itu setengah jam gitu. Jadi kita cabut tuh cuma untuk main warnet, nggak lebih banyak habis duit dibayar superbannya dibanding main warnetnya gitu. Gitu jauh banget gitu. Itu kami lakuin tuh rame-rame gitu, karena itulah santri. Yang namanya santri kadang ngaji rame-rame, mandi rame-rame, dan kadang-kadang juga ngelakuin hal-hal konyol itu rame-rame. Itu sih yang dikangenin, yang mungkin di luar nih kayaknya nggak bakalan dapet. Itu sih yang buat kangen banget. Setelah 6 tahun, jadi setelah 6 tahun lulus dari pesantren, menyesali dengan hati yang terdalam, mungkin sesal dalam melakukan kesalahan maksud sih nggak terlalu serius dalam pelajarannya, karena cuman disitulah waktunya pesantren untuk menimba ilmu agama yang lebih terfokus. Kalau di tempat lain sih betul Tarabi, ada tempat lain, tapi tempat lain tuh nggak fokus khusus agamanya aja. Jadi untuk semuanya pun nggak perlu kita takut masuk pesantren. Niat baik orang tua tuh ada maksudnya supaya anaknya, anak kandungnya semuanya biar bisa untuk suatu saat nanti lebih baik agamanya dari orang tuanya masing-masing. Setuju Bang. Jadi intinya itu, pilihan orang tua itu ada sebenarnya terbaik bagi kita, tapi kita aja sih sebenarnya nggak nerima dengan hati kita, karena pikiran orang tua tuh lebih ke depannya daripada kita, pikiran kita untuk saat ini aja sih. Iya betul Bang. Jadi ngomong-ngomong 6 tahun, jadi selama 6 tahun tuh kita mau tahu juga ya, 6 tahun udah berapa hafalan juz selama 6 tahun itu, Robi? Kalau di pesantren dulu sempat sih Bang tembus di angka 7 juz. Kalau selama di pesantren, kalau sekarang mungkin juz 30 aja sih sebenarnya. Karena mungkin ya nggak bisa dibilang selama keluar dari pesantren itu ya jarang sih. Ada, cuman ibaratnya waktunya tidak se-efektif waktu di pesantren gitu. 7 juz. Jadi lulusan terbaik pesantren berapa juz paling banyak? Wah, kalau pesantren tuh ya ada yang 30 juz gitu Bang. Terbaiknya 30 juz. jadi kemana lagi 23 juz itu? Ke warnet. Ke warnet ya. Jadi intinya kalau kita mau jadi baik sih, tekuni apa aja. Nyesel sih kenapa dulu nggak hafal 30 juz tuh, nyesel banget gitu. Dengar orang yang hafal 1 juz saja kita dakwah, kenapa gitu? Betul kata yang diceritakan Robis, untuk membaca aja setengah jam, jangan setengah jam, 1 menit aja kita buka Al-Quran belum tentu bisa sehari. Sementara kita megang HP Android ataupun yang lain game, bangun tidur yang cari HP, bukan yang dicari yang lain ya kan, HP. Abang udah kenal sih sama Robi, abang ngerasa kok kenapa sekarang masih sendiri aja, atau nggak laku gara tamatan pesantren, atau ada cerita di balik pesantren yang buat sedih sampai nggak bisa mencari pendamping hidup lagi? Maksudnya apa sih, apa yang dialami selama ini sampai nggak ada cewek yang deketin Robi? Iya, sesawnya sebenarnya bukan gitu sih Bang, namanya di pesantren itu kita tuh cowok semua gitu. Yang namanya santriwati, mungkin beberapa pesantren ada yang namanya santriwati, cuman sejauh apapun jarak pondok santriwati, karena sudah satu cabang, biasanya itu kenal-kenal aja tuh Bang. Bahkan ada satu teman tuh yang kayak akhwat itu pakai cadar, dia kenalin tuh siapa namanya. Itulah saking jelinya mata santri gitu. Itu hal-hal yang mungkin nggak boleh dicontoh ya buat yang lagi nyantri gitu ya, karena waktu itu gue jujur waktu di pesantren juga pernah pacaran Bang gitu ya, ibaratnya pacaran gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dan dulunya sih bodohnya kenapa harus pacaran gitu ya, kenapa nggak dibuat untuk hal-hal positif doang ya. Mungkin untuk santri-santri di luar sana itu ibaratnya betul, sebenarnya banyak santri yang baik yang mungkin cabut itu nggak tergoda, terus untuk merokok juga nggak tergoda. Mungkin yang santri yang mungkin di pondoknya mengharamkan rokok ya, nah itu merokok juga nggak tergoda, dia ngaji kuat. Cuman satu mereka yang nggak bisa kadang nahan yang namanya godaan wanita. Itu banyak sih kasus-kasus yang terjadi, santri-santri baik itu pacaran
karena memang kembali lagi jarang sih ada orang yang bisa nahan dari godaan wanita gitu. Sekarang kita sih nggak ceritain orang, ceritain lobby. Wah ceritain aku ya gini-gini aja sih bang, nggak ada, belum ada sih konsisten komitmen gitu. Mungkin Jadi ada selama 6 tahun apa nggak ada tercantol satu wanita gitu? komitmen aja sih bang. Kalau pacaran sih kayak udahlah sampai keluar nih. Berarti nggak laku ya? Oh. Tapi isi lain ya gitulah, pesantren tuh Nggak laku atau nggak berani dengan wanita? Mungkin lebih ke nggak berani sih bang. Namanya 6 tahun kita ibaratnya pubernya bareng laki-laki gitu kan. Istilahnya nggak berani itu sebenarnya menjaga hal yang tidak diinginkan, walaupun diinginkan ya. Iya iya gitu sih bang. Ya buat kalian yang mungkin masih nyantri atau apa ya, tetap semangat aja sih jalanin hari-hari di pesantren. Nikmatin aja dulu boy, karena kalau udah nikmatin itu semuanya terasa enak gitu, terasa enjoy gitu. Sebenarnya intinya ke kita aja sih, karena kalau kita dalam keadaan nyesek di pesantren ya udah nyesek aja, rasanya tuh pengen keluar doang gitu bang. Tapi setelah di dalam kita nyesal ya. Dari dalam dan keluar dari pesantren lulus kita nyesel kenapa nggak serius untuk belajar ya. Betul banget tuh bang, serius nyesel banget lah. Jadi intinya pas tanggapan orang tua, kita tamat pesantren, bahagia, senang ataupun sedih ataupun marah sih orang tua. Menurut Robi udah lulus dari pesantren, tanggapan orang tua gimana? Jujur sih bang, sampai sekarang mungkin ibaratnya belum bisa jadi yang terbaik sih buat orang tua, karena mungkin apa yang diharapkan orang tua ibaratnya nggak 100% yang telah aku kerjain bang. Cuman alhamdulillah kayaknya udah lebih dari setengah sih sebenarnya. Ibaratnya yang namanya bagian orang tua tuh aku belum bisa ibaratnya kayak yang mereka harapkan gitu. Kebanyakan sih orang tua di luar sana pengennya tuh anaknya masuk pesantren, suatu saat ketika dia meninggal ada yang doain mereka. Karena salah satu inventaris akhirat itu yaitu anak yang soleh gitu. Ketika orang tua meninggal, doa anak soleh lah yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tak akan terputus kepada orang tua walaupun mereka meninggal. Itu sih yang diinginkan orang tua di luar sana. Jadi buat kalian mungkin yang ada di sana, kenapa orang tua kalian bersikeras masukin kalian di pesantren, ya itu sih sebenarnya tujuannya. Ketika dia meninggal, dia pengen banget kalian yang mandiin, kalian yang mungkin nyolatin. Itu keinginan terbesar orang tua. Mungkin gak jauh-jauh sih, pengen kalian sukses jadi ulama. Ya mungkin itu bonus sih yang diharapkan orang tua. Yang paling banget diharapin ya itu kalian yang mimpin dia, yang mungkin doain dia ketika dia telah tiada gitu. Itu aja. Mungkin udah panjang lebar kita mengulas kisah inspiratif dari orang yang tamat dari pesantren. Iya. Dan untuk terfokusnya kita minta berapa pesan? Pesannya sih ya gitulah, semangat jalan hidup di pesantren gitu. Ya sesusah apapun kamu di pesantren, ingat susahnya lebih susah orang tua nyari duit buat biaya kalian di pesantren. Karena pesantren itu bisa dibilang nggak murah loh gitu. Sekarang pesantren di zaman sekarang tuh paling dikit SPP-nya tuh 600-700 tuh udah paling murah banget gitu. Jadi kalian pikirlah gimana caranya, susahnya kalian di pesantren, susahnya hidup kalian ibaratnya makan tahu terong tempe. Orang tua kalian mungkin di rumah makannya cuma nasi putih gitu. Ya gue bukan sok suci ya bang, karena memang ibaratnya sekarang nih setelah tamat gue baru sadar gimana susahnya nyari uang gitu. Karena susahnya nyari uang tuh tidak segampang pikiran ketika kita sekolah. Ketika kita sekolah kita pinginnya jadi, wah gue pengen buka usaha jadi pengusaha, gue pengen kuliah, terus setelah kuliah mau dapat kerja ini. Nggak segampang itu brother, serius. Nyari uang tuh nggak segampang itu gitu. Setelah tamat aku baru sadar gimana susahnya nyari uang gitu. Dan ya disitulah, karena setiap laki-laki akan merasakan gimana namanya jadi ayah, jadi pemimpin gitu. Tidak mimpin untuk yang halayak besar, dia mimpin diri sendiri, mimpin keluarga gitu udah pasti sih dalam kehidupan kita. Ya pada intinya sih buat kalian yang masih di pesantren, semangat itu pastinya. Nggak ada sih yang larang kalian bandel. Ya bandel wajar, sewajarnya aja gitu kan. Dan mungkin buat kalian yang sampai saat ini belum dapat nemuin sisi enak pesantren tuh, coba kalian nikmatin aja dulu. Terkadang hal-hal seperti itu karena kita sendiri yang nggak nikmatin gitu. Kita sendiri yang nggak numbuhin rasa cinta gitu.
gimana kita suka sama seorang cewek kalau kita, gimana cewek itu secantik apapun cewek itu kalau kita udah nggak cinta ya udah biasa aja gitu. Itu cuma cuman kalaupun wanita itu cantik kita nggak suka ya biasa itu kayak pesantren. Gimana pun fasilitas yang diberikan kepada kita, gimana pun enaknya pesantren itu, udah misalnya makannya enak karena rasa cinta itu nggak ada ya udah biasa aja gitu menurut kita. Tetapi jikalau misalnya cewek itu biasa-biasa aja cuman kita suka sama dia karena satu hal sifat dia baik, akhlaknya baik, atau walaupun dia biasa-biasa aja karena dia itu bikin seret aja kan, kita suka sama dia udah dia mereka jadi wow gitu. Ya pesantren juga gitu, walaupun fasilitasnya kurang memadai, makannya kurang enak, cuman kalau kita enakin gitu enjoy boy rasanya gitu. Itu aja sih bang. Baik ya, udah cukup sih kisahnya dari perjalanan hidup Robi selama 6 tahun ini. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun di mana Robi pesantrennya ataupun berkomentar yang negatif ataupun positif, silakan isi di kolom komentar. Nanti linknya Robi ataupun Facebooknya atau Instagramnya saya terterakan di link di bawah description ini. Baik, kita akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.